Oke, halo semua, gue Novia dan pada kesempatan kali ini gue pengen cerita pengalaman gue tentang gimana gue belajar atau baca buku, nerima ilmu secara mentah-mentah, terus gue praktekin tanpa gue banyak pikirin lagi. Dan tau nggak konsekuensinya? Konsekuensinya adalah gue beneran jatuh sakit karena gue menerima dan mempraktekkan mentah-mentah. Jadi kapan ya? 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu? 2 tahun lalu gue membaca buku yang ditulis oleh Novak Djokovic. Judulnya Serve to Win. Jadi di Serve to Win ini memang Djokovic cerita tentang latar belakang kehidupan dia, tentang motivasi dia bermain tenis, tentang bagaimana dia menjadi salah satu pemain legendaris di dunia tenis, dan hal-hal terkait lainnya. Tapi, sesuai dengan judul inti di bukunya, bukan judul inti sih, tapi tagline di sini, The 14-Day Gluten-Free Plan for Physical and Mental Excellence, ada perencanaan 14 hari tanpa gluten untuk kesempurnaan tanda kutip secara mental dan fisik. Ini juga membahas tentang bagaimana Djokovic menggunakan diet gluten free-nya sebagai salah satu cara dia untuk meraih kesuksesannya dalam dunia tenis. Jujur, karena ini bukunya singkat, terus bahasanya simple, to the point, dan menurut gue storytellingnya juga cukup enak, gue cukup termakan. Gue bener-bener kayak ngelihat, wah jangan-jangan ini bisa menjadi solusi buat gue juga nih. Apalagi soal gluten free-nya. Karena gue juga jujur orangnya nggak terlalu peduli sama gluten atau bukan, laktos atau bukan. Karena so far sejauh ini alhamdulillah gue nggak ada masalah serupa sih. Gue nggak ada banyak tantangan. Cuma yang masalah gue sebenarnya adalah lebih kepada gue makannya tuh banyak banget, tapi mungkin proteinnya nggak terlalu banyak atau kayak nggak terlalu bergizi lah mungkin ya. Banyak tapi nggak terlalu bergizi, cuma gue nggak ada pantangan. Nah makanya ketika gue baca bagian bagaimana Djokovic itu tidak makan dengan bahan-bahan gluten, gue tuh langsung terpicu untuk coba persis deh kayak Djokovic, coba makan gluten free. Karena di sini juga ada beberapa resep-resepnya juga. Dan gue cukup ngefan lah sama Djokovic, terutama terkait kekuatan mentalnya dia. Yang luar biasa banget. Hampir 40 tapi tetap bisa terus prima dan menjadi salah satu pemain terbaik bahkan sampai sekarang. Nah, gue coba membatasi porsi gue, terus coba ngurangin gluten, coba kurangin makanan yang gak bergizi. Memang di beberapa hari pertama gue ngerasa, wih seger ya, enak ya. Tapi kurang lebih seminggu atau 2 minggu setelahnya gue merasa tidak fit. Dan tidak fitnya tuh cukup berkepanjangan. Kurang lebih 2 minggu. Dan gue agak kaget karena gue tidak pernah sampai segininya. Biasanya gue kalau misalkan sakit, gue langsung tidur, terus minum yang banyak, makan yang banyak, tapi kalau bisa yang bergizi tentu saja, dan alhamdulillah nggak lama kemudian akan langsung sembuh. Tapi ketika itu gue cukup lama sembuhnya, sampai benar-benar fit. Dan gue melihat aktivitas gue, emang ketika itu gue juga cukup aktif bermain tenis juga ya, dan ada kegiatan juga, kegiatan volunteer juga, volunteer pada suatu acara, jadi suka sampai malam. Tapi biasanya nggak apa-apa cuy. Nah, harusnya yang biasanya gue lakukan adalah kalau kegiatan gue banyak banget ya berarti makan sama minum gue juga harus banyak. Energi gue harus banyak. Tapi ketika itu karena gue membarengi kegiatan-kegiatan yang banyak tersebut dengan porsi makanan yang lebih sedikit yang mungkin tidak cocok ternyata sama gue akhirnya tumbang. Dan sejak saat itu gue
hampir tidak pernah lagi benar-benar percaya mentah-mentah, langsung menerima ilmu mentah-mentah dari sumber buku atau hal apapun. Karena itu jadi pelajaran banget buat gue. Karena mungkin cocok itu cara buat Djokovic yang dari Serbia, terus mungkin perut Balkan, cocok. Tapi buat gue yang tentu berbeda dengan Djokovic, dari latar belakangnya aja udah beda, orang Indonesia, tropis, Asia Tenggara, cewek, ya mungkin beda. Apalagi ini soal kesehatan, dan kesehatan itu bisa sangat personal. Kayak misalnya, oh si A sehat banget karena dia banyak minum vitamin merek B misalnya. Tapi si B, dia sehat-sehat aja kok nggak pakai minum vitamin. Ya, karena nggak ada yang absolut. Sekali lagi soal kesehatan. Dan menurut gue, hal tersebut juga bisa berlaku pada banyak hal lain. Seperti misalnya nih jurusan kuliah. Mungkin buat contoh siapa ya? Buat Wendy, ini gue ambil contoh dari member Red Velvet. Buat Wendy, dia cocok di jurusan hukum. Tapi untuk Joy, yang memang suka bahasa, yang tahu bagaimana caranya menerjemahkan, terus menjadi juru bahasa juga, ya mungkin jurusan bahasa asing lebih cocok untuk Joy. Dan gak ada yang benar atau salah di situ, yang cocok aja. Sama seperti ketika menimba ilmu. Gak bisa langsung terima mentah-mentah cuy. Ya oke, mungkin plan gluten free yang ada di buku Serve to Win cocok untuk Djokovic, tapi untuk pembacanya belum tentu cocok. Namun yang pasti, kalau yang gue tangkep ya, selain emang kita nggak boleh terima mentah-mentah, ya kita juga harus mengambil sari-sari yang sekiranya bermanfaat bagi kita. Kayak misalkan Serve to Win, gue juga jadi belajar, oh ya emang untuk makanan kita harus berusaha sehat selalu, bergizi selalu. Mungkin nggak harus totally gluten free, tidak harus sepenuhnya tanpa gluten, tapi ya mungkin minum lebih banyak, terus makanan jangan telat, harus rajin makan, dan juga olahraganya rajin, dan sebagainya macamnya. Kita bisa contoh hal lain yang sekiranya lebih cocok sama kita tanpa perlu menyakitkan secara kenyataan pada kita. Itu gue belajar banget sih dari situ. Dan makanya setelah saat itu, sekali lagi gue hampir tidak pernah mentah-mentah ketika mendengarkan obrolan atau misalkan pengajaran dari orang lain, karena belum tentu benar. Karena belum tentu itu yang terbaik, karena belum tentu itu tepat 100% untuk kita. Dan kalau teman-teman sendiri pernah punya pengalaman seperti ini nggak? Kayak terima ilmu mentah-mentah, ternyata berabe. Kalau ada, boleh banget langsung share di kolom komentar. Dan itu aja video kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai titik ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!